Apa yang akan kalian lakukan jika kalian punya kekuasaan? Halo manusia. Nah, di weekend ini tuh saya ke sebuah taman, yaitu Taman Surawisesa yang ada di Purwakarta. Nah, ini tuh lokasinya dekat dengan Situ Bulet ya. Nah, taman ini tuh merupakan taman anak gitu. Ini tuh dibangun di zaman kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi saat jadi bupati di Purwakarta ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya disclaimer dulu bahwa yang saya sampaikan ini tuh merupakan opini pribadi saya dan ya hasil pengamatan saya di Taman Surawisesa langsung gitu. Dan saya nggak punya tendensi apapun kepada siapapun dan ya ini cuma opini pribadi saya aja gitu. Nah, bagi saya taman ini tuh bukan sekedar taman anak biasa gitu. Ini tuh taman bermain yang bisa membangun memori, membangun chemistry antara orang tua dan anak. Karena taman anak ini tuh selain anak-anak ya isinya, ini tuh banyak juga orang tua yang memang kesini sengaja bermain, berolahraga gitu, membangun chemistry dengan anaknya. Jadi tempat ini tuh bukan cuma sekedar taman bermain gitu. Nah, di Taman Surawisesa ini setiap weekend tuh anak-anak akan diajarkan permainan tradisional gitu. Dan ini tuh udah berlangsung cukup lama ya. Ini juga merupakan salah satu pendidikan karakter yang ada di Kabupaten Purwakarta gitu. Nah, sebenarnya dari nilai-nilai permainan tradisional inilah kita ngambil pelajaran gitu yang sangat berharga. Balik ke pertanyaan awal, kalau misalnya kita diberi kekuasaan, kita bakal ngapain gitu. Nah, dari sini saya melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi itu saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau itu menginvestasikan kekuasaannya itu untuk masa depan gitu. Ya gimana enggak gitu. Dari pendidikan karakternya aja, dia udah membangun taman anak gitu, yang memang ini tuh untuk generasi masa depan gitu. Yang mana pendidikan karakternya tuh di sini kuat gitu, bahwa setiap weekend aja di sini anak-anak diajarkan permainan tradisional gitu. Ada egrang, ada galasin, ada bakiak, ada kucing-kucingan. Nah, dari semua permainan tradisional itu, Kang Deddy itu sebenarnya lagi menginvestasikan sesuatu yang abadi yang diwariskan buat anak-anak kita gitu di generasi yang akan datang. Karena di beberapa kesempatan saya juga pernah dengar gitu bahwa Kang Deddy itu ingin membentuk generasi yang kuat di masa depan gitu, yang memiliki akar budaya yang kuat juga gitu. Dari kekuasaan yang dia miliki sebagai Bupati Purwakarta ya saat itu, dia lebih berpikir untuk menginvestasikan itu untuk anak-anak gitu dan generasi selanjutnya dibandingkan untuk dirinya sendiri atau mungkin untuk kelompoknya gitu. Dari sini aja kita udah bisa melihat gitu bahwa visi Kang Deddy itu untuk membangun generasi masa depan yang lebih baik gitu. Dan ini tuh bisa kita lihat gitu sekarang dengan kebijakan-kebijakannya sebagai gubernur, beliau juga tetap konsisten gitu untuk bahwa anak-anak kita itu harus kuat, harus mengakar pada budayanya gitu. Dari sini aja kita udah bisa melihat sosok Kang Deddy yang memiliki konsistensi bahwa generasi masa depan itu harus lebih baik gitu, harus terus bertumbuh, harus terus berkembang gitu, harus menjadi lebih baik lagi. Kalau kalian pernah nonton atau ngelihat anime Naruto, di situ tuh pernah ada scene Shikamaru bermain shogi gitu dengan gurunya. Nah, di situ tuh dijelaskan gitu bahwa raja sesungguhnya itu adalah anak gitu. Generasi masa depan yang harus dilindungi, raja sebenarnya adalah anak-anak gitu. Nah, Kang Deddy itu melihat perspektif ini mungkin dari segi yang lain gitu ya. Tapi menurut saya ini tuh relate banget gitu. Bahwa ya emang investasi terbesar itu ya harusnya buat anak-anak gitu. Karena yang akan meneruskan negara ini, kehidupan ini, ya anak-anak kita. Ya makanya investasi untuk pendidikan anak itu termasuk salah satunya Kang Deddy menyediakan ruang terbuka untuk anak dan mengajarkan permainan tradisional yang syarat akan nilai filosofis gitu. Ya ini tuh udah keren banget gitu. Bahwa kebijakannya itu, bahwa kekuasaan yang dia miliki itu bukan untuk dirinya, tapi untuk masa depan gitu.
Jika kita merefleksikan ke diri kita, sebenarnya permainan-permainan tradisional ini syarat akan filosofi dan banyak nilai-nilai yang berharga gitu dari permainan-permainan tradisional untuk membangun diri kita gitu, menjadi lebih baik lagi. Misalnya, kita diajarkan untuk kerjasama di permainan bakyak yang ramean itu. Terus juga ada yang namanya egrang. Egrang tuh ngelatih keseimbangan kita, dan di situ tuh kita diajarkan untuk pantang menyerah gitu. Kalau misalnya jatuh, bangun lagi, sampai kita bahagia gitu. Yang saya lihat di Surawisesa itu anak-anak semua bahagia gitu, tertawa, bermain bersama teman-temannya. Ya bagi saya itu adalah kebahagiaan sejati gitu. Di sana saya banyak belajar, bukan tentang tamannya, tapi tentang esensi dari permainan yang diajarkan kepada anak gitu. Bahwa kerjasama, ketekunan, pantang menyerah, konsistensi mencapai tujuan, itu tuh ada di sana gitu. Dan saya juga jadi berpikir bahwa nilai-nilai dalam diri kita tuh sebenarnya udah dituangkan gitu dari orang tua kita di masa lalu melalui permainan-permainan tradisional gitu. Nilai-nilai itu sangat relevan dengan diri kita, bahwa kita tuh harus terus berjuang, pantang menyerah, bekerja sama dengan orang lain, gotong royong, bahagia, tertawa bersama. Ya itulah esensi kebahagiaan sebenarnya gitu. Esensi hidup yang sebenarnya itu ya itu gitu. Ya di tengah hiruk pikuk sekarang anak-anak pada main gadget, banyak permainan di gadget. Melalui permainan tradisional ini kita dapat esensi dari kehidupan gitu. Dan ini juga menjadi refleksi diri saya sendiri gitu, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk pantang menyerah, termasuk dalam bikin konten gitu. Kadang saya juga stuck gitu, ini idenya mau apa ya? Kadang saya juga bingung dengan alat yang segini, tapi saya tetap harus konten gitu. Ini tuh melatih konsistensi banget gitu. Nah, di zaman sekarang yang udah semuanya ada di teknologi, hiburan di teknologi, ini tuh saya cukup salut gitu dengan Kang Deddy, bahwa dia punya pemikiran yang jauh ke depan gitu, bahwa anak-anak itu jangan cuma bermain gadget, tapi permainan tradisional ini harus dilestarikan gitu. Dan di situ tuh ada banyak nilai yang relate dan sangat cocok gitu untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Sebenarnya banyak nilai dari Kang Deddy Mulyadi itu yang bisa kita tiru dan kita aplikasikan ke diri kita sendiri sebenarnya. Misalnya sejak zaman dulu tuh, waktu zaman jadi bupati, Kang Deddy tuh selalu dapat kritikan gitu, selalu dapat hujatan. Tapi yang kerennya bagi saya, beliau tuh tetap konsisten dalam berkarya gitu. Meskipun banyak kritikan, banyak hujatan, banyak cemoohan gitu, tapi beliau tuh konsisten untuk terus berkarya gitu. Ya konsistensi itulah yang harusnya bisa kita terapkan gitu di diri kita. Karena untuk dikritik, untuk dihujat, untuk dibicarakan tidak enak oleh orang lain, ya itu merupakan bagian dari perjalanan kita gitu, menuju tujuan kita, yang tentunya itu tujuan yang baik gitu. Karena sebenarnya tujuan yang kita tuju itu merupakan sebuah perjalanan gitu, dan pasti ada selalu suara-suara minor yang mengkritik kita gitu, yang menghujat kita. Ya udah, yang penting tujuan kita baik, tujuan kita benar untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi seseorang yang terus bertumbuh, yang lebih baik dari sebelumnya. Yang penting tujuan kita tidak merugikan orang lain dan tujuan kita pada kebaikan gitu. Ya mungkin Kang Deddy saat itu jabatannya sebagai bupati gitu, kekuasaannya seluas kabupaten. Dan sekarang Kang Deddy punya kekuasaan lebih besar lagi sebagai gubernur Jawa Barat gitu. Ya mungkin kita nggak punya kekuasaan sebesar Kang Deddy gitu untuk membuat perubahan, untuk membuat sesuatu yang besar gitu. Tapi setidaknya untuk diri sendiri, kita mempunyai kuasa untuk menentukan pilihan kita. Pilihan untuk tidak malas-malasan, pilihan untuk terus hidup dan bertumbuh menjadi lebih baik,
pilihan untuk terus belajar dan bertumbuh setiap hari menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Ya, meskipun kita nggak punya kekuasaan seluas Kang Deddy Mulyadi, kita tetap bisa bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk orang lain gitu. Ya, mungkin segitu aja video kali ini. Ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari Taman Surawisesa, dari permainan anak-anak yang diajarkan di sana, dan dari sosok Kang Deddy Mulyadi kita juga menyerap banyak ilmu gitu, sebagai sosok yang inspiratif juga buat saya pribadi. Dan ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian tetap bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Dari setiap perjalanan kita kemanapun itu pasti ada nilai yang bisa kita ambil dan dijadikan pelajaran gitu untuk kita hidup dan terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Seperti tadi kata saya, bahwa kita tuh punya kuasa atas pilihan kita sendiri. Jadi, kamu gunakan kekuasaan itu untuk apa? Untuk dirimu sendiri. Coba bagikan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video saya, kalau kalian suka dengan persona saya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian untuk yang mau terus hidup dan bertumbuh bersama menjadi lebih baik lagi. Segitu aja video kali ini. Terima kasih.